Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa bersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Kamis 17 Oktober 2013 dan juga bertepatan di kalender Hijriah sudah masuk di hari Jumat 13 Zulhijjah 1434 Hijriah, hadir membersamai Anda dalam program Ustadz On Air. Untuk Anda saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Dan Alhamdulillah saudaraku telah hadir narasumber yang akan bersama kita, yang akan membimbing kita. Ada beliau, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang mendamping beliau ada beliau Ustadz Masugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ini Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 02716617749 atau di SMS 081393809000. Dan malam hari ini akan diangkat tema tentang Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan yang baik. Selengkapnya, saudaraku, kita dengarkan paparan awal dari beliau, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min surri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah wahdahu. Para pendengar Radio MTA maupun Radio Persada FM yang kami cintai, berbahagialah kita pada malam hari ini dengan pertolongan Allah, dengan kesehatan, kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan peluang waktu yang menyempatkan untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kehidupan kita, baik hidup yang kita jalani ini maupun hidup yang sesungguhnya di akhirat kelak. Pada malam hari ini saya angkat satu tema, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suatu suri teladan yang baik. Bagaimana dalam Al-Quran juga Rasulullah Muhammad SAW juga suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu Rasulullah Muhammad SAW. Pada malam hari ini ayat yang saya baca surat Mumtahanah ayat 4 juga menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu juga uswah hasanah. Nah, yaitu diterangkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jadi sungguh adalah bagi kamu Nabi Ibrahim itu suatu uswah hasanah. Ya, Nabi Ibrahim adalah suatu suri teladan yang baik. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi Nabi Ibrahim dan para pengikut-pengikut Nabi Ibrahim itu adalah menjadi suri teladan yang baik. Apa yang diungkap dalam ayat itu? Idz qalu liqaumihim, ketika berkata kepada kaumnya,
inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi Ibrahim menyatakan berlepas diri dengan kaumnya. Ketika kaumnya itu menyembah atau mempunyai sesembahan atau menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Jadi ketika kaumnya itu menyembah selain Allah, menyembah patung lah, Nabi Ibrahim dan para pengikut-pengikutnya menyatakan, kami berlepas diri dari kalian, karena kalian tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah selain Allah, dan telah tampak nyata kebencian di antara kamu dan kami, di antara kami dan kamu. Ya, untuk selama-lamanya, kebencian antara Ibrahim dan pengikut-pengikut Ibrahim beserta kaumnya. Dan nyata kebencian untuk selama-lamanya hatta tu'minu billah wahdahu. Sehingga kamu hanya menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kamu tidak hanya menyembah kepada Allah, berbuat syirik kan, menyembah berhala, Nabi Ibrahim menyatakan berlepas diri. Nabi Ibrahim beserta pengikut-pengikutnya menyatakan berlepas diri kepada kaumnya. Karena Nabi Ibrahim mengajak, menyeru menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kaumnya menyembah selain Allah, menyembah patung. Nah, maka dari itu tidak bisa ketemu untuk selama-lamanya. Dan dinyatakan atau telah terang-terangan lah nyata kebencian untuk selama-lamanya, sehingga kamu hanya menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kamu masih menyembah selain Allah, berbuat syirik, tidak bisa ketemu untuk selama-lamanya. Itu suatu contoh suri teladan yang baik bagi Ibrahim tentang tauhid. Tidak bisa kompromi. Tidak bisa kompromi ya, ketauhidan Ibrahim dengan kaumnya, sekalipun bapaknya berada di dalamnya juga dalam mengikuti kaumnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak peduli. Jadi lebih mencintai Allah daripada ayahnya. Lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Apalagi pada bulan ini kita masih ingat. Dan mungkin ini yang masih sebagian umat Islam masih juga dalam tengah-tengah menyembelih kurban. Karena hari tasyrik terakhir besok pagi. Itu juga suatu suri teladan yang baik. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim ya sudah usia lanjut, tidak atau belum diberi keturunan oleh Allah, mohon kepada Allah untuk diberi keturunan sebagai penerus nanti perjuangan di dalam meneruskan dakwahnya. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Mohon kepada Allah supaya dikaruniai seorang putra, ya, diberikan anak. Karena permohonan, karena Nabi Ibrahim sudah sepuh, tidak mempunyai anak, sedang beliau mempunyai misi untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan tauhid kepada Allah, menyebarkan ketuhanan, ketaatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Tuhan saja. Maka mohon supaya diberi seorang anak yang soleh. Langsung Allah memberikan fabasyarnahu bighulamin halim. Aku beri kabar gembira Ibrahim itu dengan orang putra yang sangat lembut, sangat tunduk patuh kepada ayahnya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
diuji. Nah, ketika Nabi Ibrahim diberi putra satu-satunya yang itu namanya Ismail, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Ismail sangat luar biasa. Ya, karena memang satu-satunya anak dan diharapkan menjadi penerus dalam menyebarkan tauhid ini. Nah, kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya namanya Ismail itu, maka diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Apakah mencintai anaknya, apa mencintai Allah. Maka Allah katakan, falamma balagha mahu sya'ya, itu falamma balagha mahu sya'ya. Ketika Ismail itu sudah sampai kepada usia dapat berusaha membantu ayahnya, maksudnya tiba-tiba Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Melalui mimpinya Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Langsung Ibrahim tanya padanya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, saya melihat kamu di dalam mimpi, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, singkatnya gitu. Jadi Nabi Ibrahim melalui mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ya, maka fanzur madza tara, tanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini suatu ujian yang berat kan? Ya, perintah menyembelih anak. Padahal satu-satunya anak yang sangat dicintai. Setelah agak begitu besar, bisa berusaha membantu ayahnya, tahu-tahu diperintah untuk menyembelihnya. Tapi Ismail tadi juga dikatakan oleh Allah, ghulamin halim, ya, wa basyarnahu bi ghulamin halim, anak yang lembut, tunduk patuh. Jawabannya juga tegas juga. Ketika dipanggil ayahnya, bagaimana pendapatmu? Langsung dijawab, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk menyembelih aku. Insyaallah ayahku akan mendapati aku orang-orang termasuk orang yang sabar. Artinya tidak akan membantah, tidak akan lari, tapi akan tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya, dia akan berserah diri. Maka insya Allah kamu mendapati aku putramu seorang yang sabar, menerima kenyataan dengan senang hati. Nah, itu suatu peristiwa yang luar biasa itu. Lanjutannya itu falamma aslama wajhahu lil jabin. Ketika Ibrahim sudah membaringkan anaknya pada pelipisnya tadi untuk siap disembelih maksudnya. Langsung Allah memanggil Ibrahim lagi. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Hei Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Telah membenarkan disuruh menyembelih anaknya melalui mimpinya. Betul dilaksanakan. Maka Ibrahim panggil Allah ya. Dipanggil Allah lagi, ya, qad sadaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi itu. Maka inna kadzalika najil muhsinin, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kebetulan anaknya juga siap, ya. Nabi Ibrahim pun tanpa ragu-ragu, maka yang demikian itulah Allah akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Diteruskan, diterangkan oleh Allah, inna hadalah wal balaul mubin. Sesungguhnya perintahku kepadamu untuk menyembelih anakmu tadi adalah suatu ujian yang nyata untuk menguji kamu sampai di mana kecintaanmu kepada Allah dan sampai di mana kecintaanmu kepada anakmu. Lebih cinta kepada anakmu apa lebih cinta kepada Allah? Kalau lebih cinta kepada anakmu, tentu tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak tadi. Tapi kalau kamu lebih mencintai Allah, sekalipun anakmu menjadi korban harus disembelih, tentu kamu tidak ragu-ragu. Ternyata
Ibrahim betul-betul lebih mencintai Allah dari putrianya, putra satu-satunya yang sangat dicintai. Nah, inilah pengorbanan Nabi Ibrahim. Suri teladan yang baik, berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan kaumnya, karena kaumnya berbuat syirik, tidak mau diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian diuji juga kecintaan kepada anaknya dan kecintaan kepada Allah. Ternyata terbukti Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Maka anaknya disuruh menyembelih pun dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan betul, Allah menunjukkan bahwa itu suatu ujian. Ujian yang nyata untuk kamu. Maka setelah kamu diuji ternyata lulus tanpa ragu-ragu menyembelih anakmu tadi, maka jangan kamu laksanakan fabatainahu bidzibhin adzim. Maka jangan kamu laksanakan menyembelih anak, tapi gantilah dengan sembelihan yang besar. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya, tapi menyembelih binatang yang besar. Nah, itu diabadikan. Jadi syariat kurban sampai sekarang. Itu peristiwa kalau kita melaksanakan penyembelihan korban itu terus harusnya ingat pada peristiwa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka binatang yang dikorbankan tidak sembarang binatang, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai binatang yang untuk korban tadi. Binatang yang pilihan, antara lain juga yang gemuk, tidak cacat, tidak sakit, dan macam-macam. Tidak sakit. Dan usianya pun sudah memenuhi. Ya kalau kambing ya 1 tahun masuk tahun kedua, sapi juga 2 tahun masuk tahun ketiga, itu maksudnya sudah pantas lah untuk disembelih tadi, diambil dagingnya, dibagi-bagikan kepada masyarakat luas, yaitu sebagai ibadah. Nah itu juga kita ambil pelajaran dari pelajaran Nabi Ibrahim tadi, suatu ujian yang nyata. Ternyata Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah dari segala-galanya, termasuk anak yang sangat dicintainya. Coba itu kita kalau ingat sejarah itu. Ya, kita hanya mengorbankan, kalau diperintah korban itu tidak menyembelih anak kita, tidak menyembelih anak kita. Tapi sampai di mana kecintaan kita kepada harta? Ya, andai kata kepentingan berkorban ini, kemudian pada saat korban ini juga anaknya minta sesuatu, ya, padahal sudah disiapkan uang untuk membeli binatang korban, nah kebetulan anaknya minta sesuatu. Nah, coba lebih mencintai menuruti anaknya atau lebih mencintai untuk melaksanakan korban? Karena memang sudah dipersiapkan uang tadi untuk menyembelih untuk beli binatang untuk disembelih sebagai korban. Tidak sedikit umat Islam yang tidak menyadari hal itu. Kadang-kala lebih mementingkan kepentingan anaknya daripada kepentingan untuk beribadah kepada Allah. Coba kita bandingkan. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak kepentingan anaknya minta sesuatu, justru anaknya tadi suruh menyembelih. Betapa pengorbanannya. Maka inilah Nabi Ibrahim tauhidnya sebagai suri teladan bagi umat Islam. Kecintaan kepada segala sesuatu termasuk kepada anaknya itu pun dikalahkan. Harus lebih cinta kepada Allah. Nah, ini maka Nabi Ibrahim dari suri teladan bagi kita juga, yang kita umat Islam ini, menyontoh perilaku suri teladan Nabi Ibrahim tentang tauhidnya, tentang kecintaan ya, kepada Allah melebihi dari segala cinta apapun, dan kepada suri teladan yang baik juga kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW hakikatnya agama yang beliau sebarkan kepada kita semuanya ini adalah juga agama Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim, yaitu agama nenek moyangmu atau bapakmu itu Ibrahim. Nah karena itulah kalau kita ingat peristiwa itu, maka tentu tidak akan awal dalam bahasa Jawanya,
bagi yang mampu, bagi yang ada, untuk menyediakan, untuk berusaha, ya, beribadah kurban yang disebut nusuk tadi, membeli binatang, apakah itu kambing, apakah sapi, apakah unta kalau memungkinkan, kalau di daerah Arab sana kan. Dan kalau untuk itu memilih yang besar, yang gemuk, bukan pilih yang kurus, bukan yang murah. Kalau memang mempunyai uang untuk membelikan yang binatang yang besar, apa artinya kalau memilih yang kecil? Wong bisa membeli yang besar. Apa artinya kita memilih yang murah karena agak kurus itu murah, padahal kita bisa membeli yang gemuk. Nah, bagaimana kalau itu pengorbanan? Kita lihat Nabi Ibrahim tadi. Nah, mudah-mudahan lah peristiwa ini menjadi suri teladan bagi kita semua, melaksanakan perintah Allah, melebihi kecintaan kita kepada segala-galanya, untuk menghambakan diri kepada Allah. Apalagi tiap sholat kita selalu membaca inna sholati wa nusuki. Nusuk itu kurban tadi. Jadi ibadah, wujudnya ibadah menyembelih binatang. Dengan kata lain, menyembelih binatang tujuannya untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau kita selalu membaca inna sholati wa nusuki, tapi tidak pernah nusuk, tidak pernah kurban, nah berarti kan menipu Allah. No, kapan nusukmu kok inna sholati wa nusuki? Nah ini maka kita resapi, mumpung masih ada kesempatan. Ya, kesempatan yang begini belum tentu kita masih bisa mengulang tahun depan. Karena belum tentu tahun depan kita menemui bulan korban lagi. Bulan seperti sekarang ini. Nah itulah kesempatan ini, jangan disia-siakan bagi yang mampu. Jangan disia-siakan, adalah dipentingkan untuk ibadah korban itu, karena mengingat peristiwa itu sejarah yang sangat penting, yaitu perilaku Ibrahim alaihissalam, ya, dalam mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari itu semua. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz, telah disampaikan khutbahnya, saudaraku. Dan untuk Anda tentu yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 02716617749. Dan kita sapa untuk SMS yang sudah masuk, Ustaz, yang beberapa pertanyaan beberapa waktu yang lalu yang sudah masuk kita bacakan, Ustaz, untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Nani yang ada di Purwasari, Karawang. Pak Ustadz, saya ingin sekali mengikuti kajian yang ada di Karawang, tapi belum tahu di manakah kecamatan mana yang ada kajian MTA. Terima kasih informasinya. Barangkali ini tanya ini, Ustadz. Ya, ini Ibu saya jawab ya, sudah saya tuliskan di sini alamatnya. MTA Karawang, yaitu di Desa Duren, Klari, Karawang, ya. Jadi Duren, Klari, Karawang. Ya. Itu. Demikian tadi ya untuk kontak person, artinya telepon ya, kalau ya menemui Bapak Jazuli, itu pimpinannya di sana. Nomor teleponnya 0267 645 518. Saya ulangi lagi, 0267 645 518. Bapak Jazuli, itu ketua cabang, ketua perwakilan Karawang. Karawang ya. Ya, baik, untuk Ibu barangkali nanti bisa menghubungi Bapak Jazuli ya. Kemudian kita lanjutkan, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Dewi dari Madiun Kota. Mau tanya ini, Ustaz. Jika saya memakai perhiasan seperti anting-anting tapi belum dizakati oleh orang tua saya, bagaimana seharusnya tindakan saya? Apakah harus saya yang menzakati ini, Ustaz? Iya. Kalau kamu memang sudah mampu membuat zakatinya, ya keluarkan zakatnya. Rasulullah kan ada istrinya memakai cincin. Ditanya oleh Rasulullah, sudah kamu zakati cincin itu? Belum.
Nabi mengatakan kamu memakai cincin dari api neraka. Ada seorang ibu gendong bayi kecil. Bayi itu dipakai gelang. Ya, kemudian dilihat oleh Nabi, ibu tadi tanya, pakai apa anakmu itu? Gelang ya Rasulullah, dari emas. Sudah kamu zakati? Belum. Nabi mengatakan kamu memakaikan gelang dari api neraka. Itu maksudnya, ya kalau orang memakai perhiasan itu, ya lebih baik dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dipakai. Dipakai itu sudah bersih. Nah kalau memang kamu punya tadi anting-anting apa kalung apa gelang ya, memang diberikan kamu tahu belum dizakati, ya keluarkan zakatnya. Lebih baik, lebih bersih. Ya, Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, Ustadz, saya Bapak Husen Usman, saya purnawirawan, usia 74 tahun. Saya masih mempunyai hutang ke Bank BTPN. Jika saya meninggal, utangnya dianggap lunas. Apakah boleh dalam ajaran Islam ini, Ustadz? boleh, itu memang aturan dari bank kan begitu. Ya. Sudah peraturan begitu kok. Dari bank itu, kalau memang pinjam, ya sudah diperhitungkan oleh bank. Jadi kalau mati, ya sudah dihitung lunas karena masuk pinjam itu sudah diperhitungkan, ada asuransi, ada macam-macam itu kan. Nah, jadi sudah lunas itu. Nah, maka tapi terus jangan diambil simpulan, wah tadi utang mati beneran ya. Bukan beneran, dulu mestinya lebih suka utang banyak itu bisa nyaur sampai lunas ya baru meninggal. Nah, kalau cepat mati masih punya hutang walaupun itu dianggap lunas. Wong mati itu kan tidak, apakah sudah menjamin kita mati lebih enak daripada hidup masih punya hutang, kan belum tentu. Nah kalau kita masih diberi kesempatan hidup kan masih banyak, bisa waktu mempertambanyak amal kebaikan. Ya, demikian ya. Kemudian selanjutnya, Ustadz, saya Ida yang ada di Tumbang atau Temanggung ini ya. Mau tanya bagaimana kalau suami sangat pelit, tidak mau menafkahi untuk sehari-hari, padahal dia juga punya uang yang banyak dan saya selalu menjadi marah. Dosakah saya, Ustadz? Terima kasih. Yang dosa suamimu. Kalau suami itu mempunyai kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya. Ya, kamu tahu suamimu ada kemampuan, tapi tidak beri nafkah. Saya nggak perlu marah-marah, minta aja, minta pada suaminya, minta haknya. Ya, kalau minta kok tidak diberi, minta haknya tidak diberi, padahal kamu tahu punya. Ambil sendiri nggak dosa itu, minta ambil haknya kok. Asal jangan berlebih-lebihan, dalam arti yang mengambil sekedar kebutuhan sebagai istri menerima nafkah tadi. Jadi jangan sampai tidak diberi haknya padahal kamu tahu punya, berarti suamimu kan berbuat dolim. Tapi kamu tahu suamimu ada punya uang, tidak diberi, ya kamu boleh mengambil sendiri sekedar menurut kebutuhannya, tidak apa-apa. Itu haknya ditahan, kamu tahu ya kamu ambil, tidak apa-apa, tidak dosa. Tidak usah marah, marah itu tidak enak. Minta saja, kalau diberi, kalau tidak diberi, bilang tidak punya uang lah. Nanti kalau kamu tahu tempatnya, ambil sendiri lah. Kalau ambil dia tidak mungkin akan mengatakan kehilangan, tidak punya kok. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya, Ustadz, ekonomi kami untuk kesehariannya cukup, tapi untuk kebutuhan yang lain kadang tidak ada. Nah, kami berinisiatif untuk bekerja ke luar Jawa. Apakah ini bisa dikatakan gila harta dan kurang bersyukur ini, Ustadz, dari Muslih yang ada di Karangde? Tidak, bekerja di luar Jawa ya boleh saja. Yang penting pekerjaan itu halal. Yang kedua, juga jangan mengabaikan, di samping itu diperhitungkan untung ruginya. Kamu sebagai suami kerja di luar Jawa, mungkin dari segi uang dapat lebih banyak, tapi tanggung jawabmu bagaimana untuk mendidik istrimu, mendidik anakmu. Anak istrimu kamu tinggalkan, ya
Padahal di dalam di Jawa sendiri sudah cukup. Sudah cukup kebutuhan sehari-hari, hanya untuk kebutuhan yang lain tidak cukup. Kebutuhan yang lain bukan kebutuhan pokok tentunya kan. Nah, mau kerja di luar negeri pun boleh, tidak di luar negeri pun boleh. Yang penting kerja halal, tapi juga harus dipertimbangkan untung ruginya. Mungkin dari segi keuangan saya untung, tapi dari segi pengawasan pada anaknya, ya, pada pergaulan anaknya gimana. Sekarang mendidik anak itu tidak gampang. Salah bergaul, yaudah fatal nanti. Uang yang didapat dari luar Jawa atau dari luar negeri tadi, pulang membawa uang banyak, wah anaknya punya teman bergaul karena tidak diawasi oleh ayahnya, tidak dididik tadi kan. Nah, kebetulan teman bergaulnya tidak menguntungkan, ya, terlibat mabuk, terlibat apalagi sampai narkoba, dan sudah uang yang didapat banyak tadi tidak ada artinya. Nah, kecuali kalau memang anaknya sudah bisa diatur, istrinya juga taat pada beragama, anaknya dipesan, dilibatkan kegiatan di pengajian misalnya, ya, sehingga lingkungannya orang-orang ngaji. Kamu bekerja di luar Jawa pun ya ada ketenangan tersendiri karena dididik oleh lingkungan tadi, lingkungan pengajian. Kalau orangnya bergaulnya dengan orang ngaji kan sudah terdidik oleh yang ngaji. Samping itu kalau kamu di luar Jawa pun ya harus berusaha. Sekarang ini di luar Jawa pun MTA sudah banyak. Jangan sampai pergi dari Jawa bisa ngaji tekan tekun, bisa ikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa membina dirinya, membina akhlaknya, membina akidahnya. Luar Jawa hanya memburu uang saja, nanti ya makin jauh dengan Allah, uangnya banyak pun tidak membawa baik. Jadi prinsip itu boleh saja, tapi juga harus dipertimbangkan untuk ruginya. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya kita baca kembali nih Ustadz. Ustadz dari Bu Iva yang ada di Demak. Apakah yang dikatakan nazar itu harus disertai dengan kata saya bernazar kalau saya besok dapat uang aku mau beli modem fleksi? Apakah kata-kata saya itu sudah termasuk bernazar Ustadz? Ya, sudah kena bernazar, kamu sudah bilang saya bernazar, nazar kan itu. Nazar, tadi sudah nazar itu. Baik, kemudian langsung ini saja selanjutnya. Ustadz, saya mau tanya apakah MTA menerbitkan buku tuntunan sholat yang mengikuti cara sholat Rasulullah, dan apakah buku tersebut dijual bebas dari Mas Mar yang ada di Klaten? Iya, MTA menerbitkan buku tuntunan sholat Rasulullah, tapi tidak dijual bebas di toko-toko mana-mana, itu dijual di toko MTA sendiri, yaitu di depan gedung Masjid Tahfidz Al-Quran di Jalan Ronggo Warsito itu. Ya, maksudnya apa? Kalau orang mau butuh itu, ya biar beli di situ. Tempatnya, tokonya udah jelas di situ. Sekaligus kalau bisa beli di situ kan bisa ikut kajian, bisa melihat gedungnya, bisa lihat pusatnya, kantor MTA. Syukur bisa di akad paginya sehingga bisa beli buku dan bisa mengikuti kajian akad pagi. Tidak dijual di toko-toko umum. Belum. Baru di situ aja. Ya. Jadi bisa didapatkan nanti ya di gedung bisa, pusat di toko Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta nanti ya, atau di depan Mangkunegaran. Kemudian kita sapa kembali Ustaz. Saya Bapak Kodirin dari Karawang, Jawa Barat ini. Ustaz, saya mau tanya, kalau seorang suami mengatakan pada istri, demi Allah saya tidak akan mengumpulimu lagi. Ya, pertanyaannya, apakah kata-kata itu sama dengan mencerai istri, dan bisakah kata-kata itu dicabut dengan bertobat? Nah, bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih. Ya, itu tidak mencerai, tapi kalau tidak mengumpuli itu belum mencerai. Itu namanya dalam bahasa kodnya disebut ilak, mengilak. Coba tolong dibacakan tentang ayat ilak itu. Jadi namanya mengilak. Kalau akan mengumpuli ada peraturan yang diatur oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 226 itu. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 226. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tidak. Ada catatan kakinya. Mengilah istri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita karena tidak disetujui dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubui istrinya lagi dengan membayar kafarah sumpah atau menceraikan. Ya, jelas kan? Jadi ilah itu ada batas waktu paling lama 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan harus mengambil keputusan. Hamba tidak akan dicampuri, seterusnya berarti bukan istrinya, dicerai. Atau akan dicampuri lagi sebagai istrinya. Nah, kalau mau mencampuri istrinya, membayar sumpahnya tadi, menebus. Nah, tebusan sumpah sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Maidah ayat 89. Coba tolong dibaca sekali itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 89. La yu'akhidukumullahu fil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Wa kafaratuhu id'amu asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kismatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaroh melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Nah, pertama kafarohnya memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Terus? Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, artinya makanan sehari-hari seperti yang dimakan pada keluarganya atau yang diberikan pada keluarga untuk diri sendiri ya. Sehari-hari makan itu diberikan pada orang miskin, 10 orang miskin. Seperti yang diberikan kepada keluarganya. Atau memberi pakaian kepada mereka. Nah, memberi pakaian pada mereka, maksudnya mereka orang miskin tadi. Terus? Atau memerdekakan seorang budak. Nah, memerdekakan budak. Tapi memberi makan atau memberi pakaian atau kalau punya budak, merdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarohnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafaroh sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan segala sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi, sama memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, ya memberi pakaian pada mereka. 10 orang miskin tadi memberi pakaian. Kalaupun tidak bisa, kamu punya budak, merdekakan budaknya. Kalau 3-3-nya tidak bisa dijalani, kalau memang tidak ada, ya boleh diganti dengan puasa 3 hari. Jadi orang yang mengilah istrinya dengan sumpah tadi, diberi batas waktu 4 bulan. Ya. 4 bulan harus bisa menentukan apa seterusnya akan tidak kamu kumpuli sehingga kamu cerai, dicerai betul, tidak gantung. Ya. Setatnya punya suami tapi tidak dipakai. Ya. Tetapi kalau tidak punya suami belum dicerai, berarti kan gantung. Nah, kasihan pada wanita distatuskan seperti itu kan tidak jelas statusnya. Kalau dicerai mungkin dia bisa kawin dengan orang lain. Maka 4 bulan harus suami mengambil keputusan dicerai atau dikumpuli lagi, dilakukan digunakanlah, digauli sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami. Syarat untuk itu ya, sebelum mengumpuli istrinya tadi bayar tebusan sumpahnya dulu, memberi makan 10 orang miskin atau memberi makan pakaian atau memerdekakan budak, atau itu semua tidak bisa terlaksana, puasa 3 hari. Nah, itu baru halal.
gitu ya. Iya. Itu ada aturannya dalam Islam itu. Ya demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk Bapak Kodirin yang ada di Karawang, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya dari Doni yang ada di Gawo, istri saya kebanyakan waktu untuk kerja. Dulu nggak mau sholat, sekarang mau, tapi saya ajari menuntut tuntunan nggak mau. Saya suruh pakai kerudung juga nggak mau. Saya ikut ngaji MTA, dia juga nggak suka. Bagaimana ini saat itu sudah lama, saya sudah nggak tahan begitu. Ya kalau nggak tahan mau apa lagi? Kalau nggak tahan, ya sudah. Namanya udah nggak tahan. Nah, kalau bisa dinasehati dengan cara baik, istausu binisaikum khairan. Dan nasihati istrimu dengan cara yang baik. Karena wanita itu dikatakan oleh Rasulullah mempunyai sifat seperti tulang rusuk yang bengkok. Barang bengkok itu kalau didiamkan, dibiarkan, ya tetap bengkok. Kalau diluruskan dengan memaksa, ngeget artinya dengan keras ya putus. Nah, putusnya itu maksudnya perceraian. Nah, bagaimana caranya? Ya, maka caranya beri nasihat pelan-pelan dengan yang cara baik. Bagaimana bisa meluruskan barang yang bengkok tadi bisa menjadi lurus tanpa mengalami patah, tanpa mengalami perceraian, tapi bisa lurus. Kalau memang sudah sulit-sulit betul dan kamu tidak tahan untuk itu, ya berpisah juga boleh kok. Boleh. Imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan. Kalau memang pernikahan atau hubungan suami istri itu mau dipertahankan, ya digauli dengan cara yang baik. Suami melakukan kewajiban sebagai suami, memberikan haknya istri. Istri melakukan kewajibannya sebagai istri, memberikan haknya suami. Sebaik-baik istri yang taat pada suaminya selama perintah suaminya itu benar. Kalau perintahnya tidak benar jangan ditaati, tapi kalau benar harus ditaati, wajib hukumnya. Ya, wajib. Nah, kalau memang disuruh ini tidak mau, suruh itu tidak mau, suruh sholat nggak mau. Apalagi udah kalau sholat nggak mau, ya sudah, tidak tahan, artinya tidak bisa diketemukan, ya boleh pisah kok. Bicara dengan cara baik, dengan cara yang baik. Dulu pisah, ketemunya dengan baik, pisahnya dengan baik juga. Kalau dulu yang diambil dari orang tuanya, lalu cerai ya kembalikan pada orang tuanya dengan baik, tidak usah padu, tidak usah tengkar, dengan baik-baikan saja. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, Ustadz, saat ini fenomena korupsi, suap menyuap banyak terjadi di hampir semua strata pemerintahan di negeri kita ini. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Apakah yang menjadikan hal-hal itu terjadi? Karena kurangnya pemahaman agamanya ini saat dari Bapak Cipto yang ada di Kebumen. Ya betul. Di samping kekurangan pemahaman, ya kekurangan keyakinan. Ya, paham kalau tidak yakin, nah, sebetulnya sak budu-budune wong Islam. Ya. Korupsi, dosa itu ya tahu. Ya, maka itu kalau korupsi mesti sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau dianggapnya korupsi tidak dosa, dia ambilnya terang-terangan malah ngajak-ajak kancane gitu. Itu tahu kalau itu dosa, mulai sembunyi-sembunyi, tapi itu tadi sembunyinya kok dari mata manusia, berarti kan dia rasa ketuhanan, rasa diawasi Allah tuh hilang. Maka tidak hanya sekedar kurang tahu tentang agama, tapi yang lebih penting lagi itu kurang yakin terhadap agamanya. Maka saya katakan di tengah bulan yang lalu ya, itu bangsa kita itu sedang sakit. Ya, sakit hatinya, sakit hati. Maka melihat yang salah tampak benar, melihat yang jelek tampak baik, melihat bukan miliknya dianggap seperti miliknya. Di korupsi tadi kan bukan miliknya tapi dianggap seperti miliknya sendiri. Sakit itu. Nah, seperti dalam kegelapan, walaupun sudah diberikan jalan terang, maka Quran dikatakan oleh Allah itu yukhrijun nas minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang benderang. Dalam keadaan gelap tidak mengerti, hitam putih tidak ngerti, baik buruk tidak ngerti. Nah, rupanya hitam saja kalau dalam keadaan gelap. Keluarkan, maka dengan keluar itu bisa mengerti jalan baik, jalan buruk. Dalam maka Quran itulah sebagai obat
penyakit yang ada di dalam hati. Jadi bangsa kita secara merata boleh dikatakan hatinya sedang sakit. Ini tidak bisa diberantas, korupsi itu dengan cara apapun nggak bisa diberantas, kecuali diobati hatinya. Maka artinya tanamkan keyakinan seperti yang diterangkan oleh Allah itu. Kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Kalau kamu bertiga, coba dibaca ayatnya saja. Allah yang keempat, surat Mujadalah ayat 7 atau berapa itu. Nah itu kalau itu perasaan itu ada, sembuh itu. Udah, korupsi tanpa diawasi orang pun tidak akan berani. Surat Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan beritakan pada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah ini hilang. Perasaan ini hilang dari ingatan manusia yang sakit-sakit tadi. Maka Allah katakan, alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan, apa tidak kamu tahu bahwa Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi itu Allah tahu. Maka jangan kamu bersembunyi dari pengawasan Allah. Kamu mau menyembunyikan diri di mana? Wong Allah itu tahu. Juga kamu terbang ke langit, Allah tahu apa yang ada di langit. Kamu bersembunyi dalam gua yang dalam bumi sana, Allah tahu apa yang ada di dalam bumi. Sampai diterangkan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau kamu berbisik-bisik, berbicara rahasia, jangan sampai ada yang tahu. 3 orang udah naik perahu atau kapal di tengah lautan yang luas, 3 orang saja. Dah bicara rahasia di situ, merencanakan apa aja lah, supaya tidak ada yang tahu. Ketahuilah, kalau kamu 3 orang itu, yang keempatnya Allah. Ya, Allah jadi orang yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau kamu berlima, mengadakan pembicaraan, udah ini pembicaraan terbatas, tertutup dan terbatas, 5 orang ini saja, yang lain jangan tahu. Nah, Allah mengatakan, fahuwa huwa sadisuhum, Allah yang ke-6. Jadi kalau kita 4 orang, Allah yang ke-5, ke-5 orang Allah yang ke-6. Ditambah lagi, wala adna min dzalika wala aksaro. Ya, baik kamu jumlah lebih rendah dari itu atau lebih banyak. Lebih rendah dari 3 misalnya hanya 2 orang. Lebih banyak ya lebih, 6 orang lebih banyak dari 7 orang. Nah, diterangkan illa huwa ma'hum. Ya. Di mana saja kamu mengadakan pembicaraan terbatas, tertutup sekali, kecuali Allah selalu menyertai mereka. Ya, ditambah lagi di situ illa huwa ma'hum aina makanu. Di mana saja kamu berada. Kamu sendirian. Kalau korupsi tadi kan sendirian, buat cara-cara sendiri, pembukuannya sendiri, dibuat sendiri, palsu sendiri dan sebagainya. Tuh uangnya disimpan di mana sendiri, tidak ada yang tahu. Allah tahu, Allah selalu menemani kamu di mana saja. Nah setelah itu Allah kan summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Allah akan menghabarkan, memberitahukan apa yang mereka kerjakan. Nanti pada hari kiamat akan tunjukkan semua itu. Innallaha bikulli syai'in alim. Perasaan ditemani Allah ini hilang. Ya, maka kalau perasaan ditemani Allah itu ada, dan orang mau korupsi nggak berani, walaupun KPK nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Allah tuh tahu. Nah, kalau perasaan Allah tuh selalu menemani kita,
pasti terhindar dari semua kejahatan termasuk korupsi. Maka dari itu ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dah kalau orang itu di mana saja takut pada Allah, merasa kanan kiri saya depan tidak ada orang tapi Allah selalu ada mengawasi saya, lah itu akan terbentengi dari perbuatan semua bentuk kejahatan termasuk korupsi. Dan merasa dewasa Allah akan mendorong semangat untuk berbuat baik. Karena walaupun tidak ada orang tahu perbuatan baik yang saya lakukan, tidak ada orang tahu, itu Allah akan mencatat suatu kebaikan. Nah itu perasaan, maka itulah perlu mayoritas bangsa kita yang beragama Islam itu tampaknya hanya sebagian besar itu hanya pengakuan. Pengakuan saya Islam, pengakuan kitab suci saya Al-Quran. Tapi kalau diteliti betul itu, ya kitab suci Al-Quran yang diakui sebagai kitab sucinya tadi tidak sedikit yang umat Islam sendiri tidak paham. Sehingga kalau diperhitungkan itu yang paham tentang isinya Al-Quran dan yang tidak paham itu banyak yang tidak paham. Ada lagi yang paham tapi tidak yakin. Nah, maka ayat itu tadi sudah menjelaskan Allah menemani kamu di mana saja berada. Tahu ayat ini, tahu. Bisa mengerti, bisa memahami, tapi tidak yakin. Nah, karena tidak yakin, maka ya itu tadi merasa bisa tidak apa-apa asal tidak ada orang tahu aja apa yang saya lakukan, tidak ada diketahui orang, seolah-olah selamat. Jadi hanya menyembunyikan diri dari pandangan mata manusia. Tapi kalau yakin, bagaimana saya bisa menyembunyikan diri dari pandangan Allah? Nah itu maka perasaan itulah yang harus ditumbuhkan. Nah, pentingnya kita dakwah, sebarkan dakwah, panggil orang-orang, ajak orang-orang untuk mengikuti, meyakini, memahami Al-Quran, insya Allah itu semua akan sembuh dengan sendirinya. Ya. Kalau enggak, ya enggak akan sembuh. Nah. Demikian ya untuk Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami dari mohon maaf Bapak yang ada di Kebumen. Langsung coba kita sapa saat yang pertama untuk menelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Bapak Sukimin di Simo. Bapak Sukimin. Ya, silakan Bapak Sukimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan WhatsApp yang mohon dijawab. Ya. Yang pertama, di desa saya ini nanti satu suro itu mau mengadakan wayang kulit ya, dalam rangka ulang tahun desa gitu. Terus saya disodori suruh urunan sebanyak 250.000. Itu dikasih enggak gitu. Oh begitu. Nah, iya. Yang kedua, korban kemarin itu kulit lembunya itu di tempat saya kan ada 3. Kulit lembunya itu mau saya tukarkan kambing nggak dapat. Terus saya kasihkan sama orang itu korbannya sandak gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan satu. Jadi kalau tanyakan tentang dalam Islam ya, ulang tahun itu anggap wayang dan sebagainya itu memang tidak ada dalam Islam itu. Tapi kalau anggap wayang itu untuk hiburan kampung misalnya, tidak pernah ada hiburan, dan anggap wayang aja untuk hiburan. Tidak ada unsur-unsur kalau tidak nanggap wayang, desanya tidak selamat. Seolah-olah dengan ulang tahun ditanggapi wayang itu membawa keselamatan desanya. Lah itu kalau ada begitu tidak boleh, itu namanya ada unsur kemusyrikan. Seolah-olah selamatnya desa itu karena ditanggapi wayang. Tapi kalau sekedar nanggap wayang itu untuk hiburan, masyarakat boleh saja, enggak masalah. Daripada hiburan dandutan yang luar biasa, lepas-lepas apa itu buka-buka aurat itu kan masih lebih sopan wayangan itu. Jadi terus
anggap bidu wanita yang memamerkan auratnya di atas panggung, jengkrean, jingklak-jingklak, timbang nonton itu berbahaya, lebih berbahaya itu daripada nonton wayang. Maka kalau wayang tadi sekedar untuk hiburan boleh saja. Urun anggap wayang gue hiburan masyarakat. Nah kalau sekedar hiburan tidak ada unsur-unsur seolah-olah keselamatannya terletak di situ, tidak masalah. Memang wayang dalangnya ora dibayar apa gelem. Nah maka harus itulah untuk hiburan masyarakat, tidak masalah, boleh lah nanggap wayang itu. Melu urun ya boleh. Ini ada keyakinan orang ditangkap ke wayang kok di sana kini orang selamat lah, itu wayang itu orang gue selamatan jadi tidak boleh kita. Kalau sudah hiburan boleh Bapak. Ya, demikian Bapak. Yang kedua tadi Ustaz, korban kulitnya ada 3 di Ya korban kalau dikasihkan orang boleh aja. Yang tidak boleh kalau dijual. Kalau dikasihkan orang boleh. Tidak apa-apa. Kalau dijual dibelikan binatang korban lagi, disembelih lagi, dagingnya dibagi-bagikan lagi boleh lah. Tapi kalau dijual, beli kambing lagi atau beli sapi tidak cukup, ya udah tidak usah dijual, kasihkan orang aja. Sah, boleh itu. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Sukimin tadi ya. Kemudian di belakangnya langsung kita sapa kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Oh, nggak bisa masuk. Ya. Silahkan Ibu, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu atau dimatikan. Insya Allah bisa didengarkan lewat telepon Ibu. Ya, ini saya mau. Ya, sebelumnya mohon maaf dengan Ibu siapa di mana? Saya di Nganjuk. Ya, Ibu siapa namanya? Pak Samsi. Pak Samsi. Ya. Oh, Bapak Samsi, silahkan Pak Samsi. Ya, silahkan. Ya. Ini dari saya kan salah alamat ini Mbak ya. Maaf ini saya alamatnya. Ini kan mau telepon itu loh. Di Persada FM nggak bisa masuk itu loh. Iya, iya. Ini on air. Ya, terima kasih aja ya. Oh, begitu. Ini Ya. baik. Tawanya. Salah enggak jadi nih, San. Ya, baik. Barangkali bisa diulangi nih. Ya, di belakangnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukiarto di Wonosari, Klaten. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak, volume Bapak, mohon maaf Bapak. Ya. Ya, volume radionya agak dikecilkan Bapak supaya ada feedback. Ya, dari saja ya. ya, dari ya. Halo, dari Klaten dengan Bapak siapa tadi mohon maaf? Bapak Sukiarto. Ya, Bapak Sukiarto. Bapak Gatot. Sukiarto. Ya, baik, silahkan pertanyaannya. Mau tanya, saya dari Bapak. Saya itu sering. Halo. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus Bapak, kurang jelas untuk pertanyaannya Bapak. Oh iya. Halo. Ya, silahkan diulangi lagi Bapak untuk pertanyaannya. Suaranya kurang stabil Bapak, naik turun jadi kurang jelas. Coba diulangi. Bapak, saya ingin mengikuti pengajian di MTA. Ngaji di MTA? Enggak Pak, saya mau tanya. Di daerah saya itu ada yang tahu tentang Muslim, tapi dia masih menjalankan syirik. Itu apa? Bagaimana Ustaz? Mengetahui tentang apa tadi Bapak? Masih menjalankan itu loh. Kemusyrikan. Perbuatan syirik itu. Oh, perbuatan syirik ya. Ya. Itu kok masih sebetulnya sudah pintar ahli tentang agama, tapi sudah tahu gitu Pak. Kok masih kan? Yang kedua, itu Pak Ustaz, saya mohon doanya sering mengikuti pengajian di MTA Solo. Tapi ya cuma kalau ya kepentingan gotong royong atau apa itu, atau ada kepentingan lain, saya tidak bisa. Dia mohon doanya saja kepada Bapak Ustaz
Ya, 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 ya. minta maaf sebelumnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi baik. Bapak ya, kalau bagi ada umat Islam atau bagian orang Islam tapi masih melakukan perbuatan syirik, itu mungkin ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin tidak tahu kalau yang dilakukan itu adalah perbuatan syirik, tidak tahu. Ya. Yang kedua, di samping dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik, ya, tidak paham tentang ajaran agamanya, agama Islam itu. Sehingga yang semestinya itu sebetulnya bukan ajaran Islam, karena sudah banyak orang-orang Islam banyak melakukan yang seperti itu, terus dianggap ajaran Islam itu seperti itu, padahal bukan. Maka obatnya ngaji, mau ngaji Al-Quran itu dengan betul-betul, sehingga perbuatan-perbuatan yang masih berbau-bau syirik, kalau tahu tentang Islam dan tahu bahayanya syirik, otomatis dia akan tinggalkan. Ya, tahu dan yakin gitu loh. Walaupun tahu, kalau tidak yakin ya tidak akan ditinggalkan. Karena perbuatan syirik itu perbuatan dosa besar yang Allah tidak mau mengampuni, ditambah lagi bisa merusak perbuatan-perbuatan baik yang lain, itu kata Allah. Maka mengapa orang Islam masih melakukan perbuatan syirik? Ya maka itu prasangka baik kita mungkin karena tidak tahu. Tidak tahu kalau itu syirik. Yang kedua, tidak tahu kalau ajaran Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Maka supaya tahu, ya itu tadi, belajar ngaji dengan betul, ngaji. Kalau kita umat Islam, ya ngaji dari sumbernya Islam. Sedang sumbernya Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang ditinggalkan dari Rasulullah. Dan Rasulullah menjamin kalau berpegang dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Quran dan Sunnah Rasul, itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Nah, maka karena tidak akan sesat, ya perbuatan-perbuatan syirik tentu tidak dilakukan. Maka obatnya kita harus ngaji, Bapak. Lah sekarang seperti Bapak tadi, ya kami ngaji senangnya ngaji di MTA, tetapi kalau ada keperluan-keperluan yang lain kadang ngajinya ditinggalkan. Nah itu ya kadang-kadang kalau ngaji tidak serius, ya akhirnya tidak bisa memahami. Misalnya ada kerja bakti di kampung bersamaan dengan ngaji akad pagi misalnya, itu boleh ngajinya, kalau bisa ngajinya jangan ditinggalkan, pekerjaan kerja bakti di kampung jangan ditinggalkan juga. Nah, kemarin kerja bakti sampai jam berapa, ya kan, biasanya kerja bakti kan jam 9, jam 8 sudah selesai. Nah, ngomong sama RT-nya, saya nanti akan meninggalkan jam 8, maka kerja bakti yang digarap apa, misalnya bersih-bersih ya jalan, apa saya akan mulai bekerja, walaupun teman-temannya belum datang, saya akan mendahului bekerja. Pada undangan jam 8, saya jam 7 akan kerja. Ya, jam 8 teman-temannya baru datang, nah kita sudah selesai, pamit, tadi saya sudah kerja. Semua bisa diatur dengan baik, sehingga ngaji itu supaya juga yang serius. Karena ngaji itu mempelajari firman-firman Allah, wong kita cari makan, cari uang untuk mencari makan saja, kalau tidak serius nggak dapat. Apalagi ngaji cari jalan kebenaran, cari jalan keselamatan. Kalau di polke lagi itu mencari jalan menuju surga. Nah, sedang Nabi kita mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, ya menggerakkan kakinya berjalan menuju ke majelis ilmu pengajian itu, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Nah, jalannya menuju surga. Maka kalau bisa, kalau udah ngaji ya semaksimalnya jadwal ngaji, wong apalagi ngaji akad pagi itu seminggu cuma sekali akad tok itu. Ya, jangan sampai jadwal ngaji yang seminggu sekali itu dikalahkan dengan yang lain-lain. Nah, dengan demikian, sehingga dengan kesungguhan itu Allah akan memberikan pertolongan yang luar biasa, sehingga
kerukunan kampung juga bisa dijalankan, kegiatan ngaji kewajiban bagi seorang muslim memahami agamanya juga bisa dijalankan. Itu Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk Bapak. Kemudian selanjutnya saat kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Kaswanto dari Jatipuro Karanganyar. Silahkan Bapak Kaswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama itu saya mau menanyakan masalah pemahaman di kampung-kampung itu, bahwa sebagian banyak orang mengatakan bahwa seorang ibu itu adalah Allah kan yang katon, artinya Tuhan yang katon. Itu ibu itu menurut Quran dan Sunnahnya bagaimana? Halo? Ya, silahkan teruskan Bapak. Kemudian yang kedua, saya menyikapi masalah pembicaraan Bapak itu Ustadz Marjuki itu, yang masalah inamal amalu niat itu di situ menerangkan yang tidak sesuai dengan Ustadz terangkan itu Ustadz. Dia Oh, sayang sekali. Yang kedua, kurang komplit tadi ya. Yang kedua. Kemudian yang pertama tentang pemahaman tadi sebagian banyak tentang ibu tadi Ustaz. Iya, ya. Boleh Bapak, nanti kalau bisa sambung lagi boleh. Yang bisa ditangkap tadi baru yang tangkap pertanyaan yang pertama. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa suara ibu itu suara Tuhan. Ya, suara ibu itu suara Tuhan. Itu tidak betul, itu suara dari mana, dasarnya apa, tidak tahu Bapak ya. Kalau ditanyakan tuntunan dari Islam, tidak ada yang mengatakan suara ibu, suara Tuhan, itu nggak ada. Ya, nah, kewajiban seorang anak taat kepada ibu memang ada. Tapi bukan berarti suara ibu, suara Tuhan. Banyak ibu yang suka miso-miso ya ada kok. Banyak ibu yang ya, bicaranya tidak baik, bisanya kotor ya banyak. Masa suara Tuhan seperti itu? Nah, itu kan. Jadi kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua termasuk kepada ibu itu suatu kewajiban. Perintah ibu apapun wajib ditaati selama benar. Selama benar. Kalau tidak benar, tidak boleh ditaati. Coba tolong surat Taubat ayat 23. Ya, dalam Quran itu. Jadi jangan dia kalau suara Tuhan nanti apapun kata ibunya harus ditaati. Tidak. Surat At-Taubah surat 9 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini kan. Jadi orang-orang yang beriman diharamkan oleh Allah. Ya, mentaati, maksudnya jadikan pemimpin itu yang selalu ditaati. Ya, mentaati perintah bapaknya, apa perintah ibunya, bapaknya tidak boleh kok. Selama perintah itu atau seruan itu memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Walaupun itu suaranya ibu. Ya tak? Kalau malah memilihkan anaknya supaya menempuh jalan kekafiran, jalan setan, jalan yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak perlu ditaati. Ya, tidak perlu ditaati. Suara bapak atau suara ibu, ya, ya apa saja tuh. Kalau suaranya, seruannya mengajak orang menyimpang, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Tidak boleh ditaati. Nah, siapa yang mentaati, ya, maka dia termasuk orang yang zalim. Mentaati perintah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya berarti orang zalim. Itu. Ya. Jadi
suara ibu, suara Tuhan tuh saya tidak tahu tuh tanpa dasar. Kalau tarikan dari Islam tidak ada dasarnya. Ya, baik. Kemudian tadi yang kedua Tentang hadis niat tadi inamal tapi amalu belum binniyat. komplit. Hanya belum komplit saya jelaskan tentang hadis inamal amalu binniyat. Ya, silakan. Walikulli imri'in manawa. Maksudnya Allah itu akan memberikan suatu imbalan amal seseorang tuh sesuai dengan apa niatnya. Niatnya apa? Misalnya kita membantu keluarkan uang untuk membangun masjid. Kalau niatnya biar disebut saya itu sebagai orang dermawan, nah dapat sebutannya ya itu saja. Kita membantu orang fakir miskin. Kita orang punya uang. Ada orang miskin sulit makan, kita bantu. Ya, tujuan membantu itu mesti terbentuk di dalam hati yang membantu. Tujuanmu apa? Kalau tujuannya kamu biar dikatakan kamu orang yang baik hati, orang yang dermawan, itu saja dapatannya. Ya, dapatnya, wah, saya punya tetangga itu lomo, ya, baik hati, suka membantu saya di waktu saya kekurangan, terus dipuji-puji, itu orang dermawan. Ya itu dapatnya. Tapi kalau niatnya itu karena kita sudah selalu berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya itu hanya aktivitas hidup. Saya diberi Allah kekayaan. Saya memberikan orang yang kekurangan. Itu aktivitas hidup kan, beraktivitas. Tujuan saya hanya lillahi rabbil alamin, mengharap ridha Allah. Nah, itu maka apa yang kita lakukan memberi bantuan pada orang miskin tadi kita mendapat pahala dari Allah. Tapi kalau tujuannya supaya disebut saya orang dermawan, ya dapat sebutan itu tadi, tapi nggak dapat pahala dari Allah. Itu maksudnya innamal amalu binniyat. Karena hadis ini sebetulnya ada awal permasalahannya, ada seorang wanita yang ikut hijrah Nabi meninggalkan suaminya. Jadi meninggalkan suaminya. Atau ada orang yang ikut hijrah Nabi tetapi tujuannya lain. Bukan mengikuti hijrah Nabi untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, tapi ada sesuatu hal. Ada wanita yang menjadi tunangannya, menjadi wanita yang disenangi lah. Dilihat, loh kok ikut hijrah Nabi? Nah, sebetulnya dia tidak ingin hijrah, tapi wanita yang dicintai, yang diharapkan akan dinikahi tadi, hijrah lah, dia ikut hijrah. Maka hadis Nabi katakan itu, ada orang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang ikut hijrah bersama kita ini, tapi tujuannya lain, karena ingin meminang atau ingin mengikuti wanita yang akan dipinangnya. Nah, Nabi itu mengatakan itu, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, Nabi terus menjawab tadi, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada akan mendapat nilai balasan di Allah sesuai dengan niatnya. Kalau hijrah itu niatnya mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat pahala hijrah karena mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang mengikuti hijrah itu karena ingin mendapatkan dunia, mungkin mencari di sini pekerjaan sulit, tak ikut hijrah barangkali nanti di sana mudah cari pekerjaan. Atau ingin mengikuti ingin meminang seorang wanita tadi, karena wanita yang diidamkan kok ikut hijrah, ya tak ikut hijrah nanti saya akan nikahi wanita itu. Kalau niatnya itu, maka sekalipun dia hijrah tidak mendapat pahala dari Allah, dapatnya juga wanita tadi yang akan dinikahi tadi kalau mau. Kalau ternyata wanita yang akan dinikahi tiwas kita ikut hijrah pun wanita tadi ternyata tidak mau dinikahi, berarti dia tidak dapat wanita itu dan tidak dapat pahala, kosong, tidak dapat apa-apa. Atau niat hijrahnya mencari pekerjaan di sana. Di sini mencari pekerjaan sulit, ikut hijrah lah, barangkali di sana ada pekerjaan. Nah, kalau nanti ternyata dapat pekerjaan, ya dapatmu hijrah tadi nilainya hanya pekerjaan itu.
tapi dapat pahala dari Allah nggak dapat. Tapi kalau nilainya hijrah, kalau niatnya tadi mengikuti Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Di samping itu di tempat hijrah mungkin nanti dia dapat mengawini seorang wanita, atau mungkin dapat pekerjaan yang lebih maju daripada di daerahnya sendiri. Lah itu sehingga dapat dua-duanya, pahala dari Allah dapat, pekerjaan pun dapat, wanita pun dapat. Nah, gitulah. Itu maksud innamal amalu binniyat tadi, tidak boleh digunakan sembarang barang itu. Innamal amalu binniyat, tergantung niatnya. Ya dah, kalau kamu ikut judi misalnya, niatnya untuk mengembuli masyarakat, tidak apa-apa gitu. Nah, itu tidak bisa diterapkan ke sana. Yang penting niatnya. Nah, itu kadang-kadang manusia begitu. Ya, itulah itu penyimpangan daripada pemahaman maksud daripada hadis itu. Kalau model begitu nanti nggak ada orang dosa. Saya tidak mencuri kok. Niat saya mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib. Mencuri itu dosa. Maka saya mengambil milik orang lain. Niat saya mencarikan nafkah anak dan istri saya. Nah, padahal mencuri itu. Tapi tidak diniati mencuri, apa tidak dosa? Dosa itu. Jadi jangan disalahgunakan. Kalau kamu niatnya mencari nafkah tadi, ya niatnya mencari nafkah. Kalau mencari nafkah, mencari jalan yang halal, Allah itu merintahkan kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Cari nafkah itu ya cari yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Jangan mengambil hak milik orang lain diambil dan mencuri tadi, itu berarti mencari nafkah dengan cara dosa. Lah kalau itu diterapkan innamal amalu binniyat ke sana tidak pas itu. Begitulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik demikian ya. Dan Ustaz, temannya juga sekaligus sebagai penelpon terakhir Ustaz untuk kesempatan malam hari ini karena waktu. Silakan Ustaz, kesimpulan untuk pertemuan malam hari ini Ustaz. Baik, ini para pendengar Radio Persada maupun Radio MTA FM maupun para persawan TV MTA yang bisa melihat TV-nya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam hari ini sebagai topik yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil suri teladan dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, baik mengenai akidahnya. Jangan sampai akidah kita rusak karena bercampur dengan kemusyrikan. Yang kedua juga kecintaan kita kepada Allah. Kalau orang yang akidahnya lurus, mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Sebagai penutup ini coba tolong juga dibacakan surat Taubat ayat 24. Nah itulah kecintaan. Kita boleh mencintai anak, boleh mencintai istri, boleh seperti Nabi Ibrahim itu mencintai anaknya, ya mencintai Ismail luar biasa itu karena satu-satunya anak yang diharap-harapkan oleh Allah, dikabulkan, diberi anak yang soleh, yang lembut, yang tunduk patuh, senang sekali kan. Tapi apa? Karena senangnya kepada anak, boleh mengalahkan cintanya pada Allah? Tidak boleh. Maka tolong dibaca surat Taubat 24. Nomor surat 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, itu surat Taubat ayat 24. Ya, Allah menerangkan di situ. Orang itu boleh cinta kepada ayahnya, cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta pada suaminya, cinta kepada harta kekayaannya, cinta kepada harta dagangannya,
cinta kepada apa itu? Ya segala, kendaraannya dan sebagainya lah. 8 macam kecintaan itu boleh dicintai oleh manusia. Tetapi itu tadi, jangan sampai kecintaanmu semuanya tadi ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mencintai ayahnya, mencintai saudaranya, mencintai istri atau suaminya, mencintai keluarganya, mencintai harta kekayaannya, mencintai harta yang khawatir kamu rugi harta dagangannya, dan mencintai tempat-tempat tinggalnya, itu boleh dicinta. Kalau itu lebih mencintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada jihad fi sabilillah, nah Allah katakan fatarobasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai Allah akan mendatang perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Orang yang mencintai segala tadi lebih mencintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, dikatakan oleh Allah itu orang fasik. Sedang orang fasik Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka dari itulah contoh Nabi Ibrahim dari suatu gambaran yang jelas. Mencintai Allah lebih daripada kepada ayahnya, kepada kaumnya. Mencintai Allah lebih daripada kepada anaknya. Sampai anak yang sangat dicintai suruh nyembelih pun disembelih. Laksanaan perintah itu dilaksanakan oleh Ibrahim atas perintah Allah. Nah ini suri teladan yang baik buat kita semuanya. Maka dari itu bukan berarti orang Islam tidak boleh cinta pada harta, tidak boleh pada kekayaan, tidak boleh pada kendaraan. Bukan, boleh itu cinta, tapi sadari kecintaan itu harus di bawah cintanya pada Allah, cintanya pada Rasulullah, cintanya jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan secara berangsur-angsur kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad di jalan Allah meningkat. Akhirnya kita bisa menempatkan pada posisi yang paling tinggi dalam kecintaan hidup kita kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk para pendengar, para pirsawan yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami sayangi. Mudah-mudahan kita bertemu tidak hanya dalam acara begini, nanti Allah pertemukan kita di surganya Allah nanti. Lebih berbahagia daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz bersamanya kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita semuanya dan akan semakin menambah keilmuan kita dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga untuk Ustaz Mas Dwi yang telah hadir kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.